Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube RHO Official. Doa dan harapan saya, kita semua tetap sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan, yang tak henti-hentinya Tuhan terus menolong, menyertai dan melindungi kehidupan kami. Dan pada saat hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dari firman Tuhan yang kami renungkan hari ini, kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami renungkan selalu menuntun dan memberikan hidup yang baru bagi kami yang terus merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul 13, ayat 13 sampai 49. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur, Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya Ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu Ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin. 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan,
aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk dihukum mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan." Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, "Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud." Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, "Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mengangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi.
Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat banyak orang itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini yang kita baca, di sana kita melihat bagaimana Paulus dan Barnabas yang meninggalkan beberapa daerah, yaitu Pafos, mereka berlayar ke Perga di Pamfilia. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dari Perga, kemudian tiba di Pisidia, Antioquia, dan masuk ke rumah ibadat. Di dalam rumah ibadat, Paulus diberikan kesempatan untuk membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan. Dia memakai kesempatan itu untuk menceritakan tentang Allah dan karyanya yang menyelamatkan orang-orang berdosa melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sana kita melihat bagaimana Paulus yang menjelaskan bahwa keselamatan akan bangkit dari keturunan Daud, yaitu Kristus. Paulus mengatakan dengan jelas tentang peristiwa atau karya keselamatan itu, dari kedatangannya, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Di sana Paulus menekankan bahwa Yesus lebih tinggi dari hukum Musa, karena dalam Yesus ada pengampunan dosa bagi semua orang yang datang kepadanya. Dan ternyata di sana kita melihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dapat dimengerti oleh orang-orang yang ada pada saat itu, dan Roh Kudus berkarya di sana sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hari Sabat itu. Dan pada hari Sabat berikutnya,
hampir seluruh kota itu datang berkumpul untuk mendengarkan firman Allah yang telah diberitakan oleh Paulus. Tetapi di sana kita melihat ada beberapa orang Yahudi yang iri hati dan menghujat Paulus karena mereka tidak mengerti maksud Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar bagaimana firman Tuhan yang diberitakan kepada kita, baik itu di dalam media-media sosial, di dalam gereja, atau firman Tuhan yang kita baca setiap hari, terus mengajarkan kita untuk selalu hidup mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan di sana Roh Kudus terus bekerja melalui setiap firman yang kita pelajari. Seperti firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 9. Di sana firman Tuhan mengatakan bahwa jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang akan memampukan kita dalam mendengarkan firman Tuhan ataupun memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Percayalah bahwa Roh Kudus berkarya kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan yang kita sampaikan, dan mereka akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita belajar firman Tuhan. Setelah kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak boleh tinggal diam, tetapi kita juga harus sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terlepas dari mereka mau menerima atau tidak menerima apa yang kita sampaikan, itu adalah Roh Kudus yang akan berkarya, yang akan menyadarkan mereka untuk sadar dan terus datang kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri dan percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, yang harus kita beritakan kemanapun kita berada, bahwa hanya satu-satunya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami dapat belajar dari firman-Mu yang mengajarkan kami agar terus belajar mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Baik dari firman-firman Tuhan yang kami baca atau yang kami dengarkan setiap renungan khotbah harian dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, dan firman-Mu yang memberikan keberanian kepada kami untuk dapat menyampaikan firman-Mu dimanapun kami berada. Orang-orang yang mendengarkannya, mereka dapat mengerti dan dapat mendekatkan diri kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat mereka yang saat ini mendengarkan renungan hari ini. Tuhan berkati mereka, kiranya damai sejahtera Allah Bapa di surga terus mengalir dalam hidup mereka, dalam situasi dan keadaan apapun yang saat ini mereka alami. Kami percaya Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, damai sejahtera dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Amin.